Kita beralih ke informasi berikutnya. Kita ke Bangkalan, Jawa Timur, pemirsa. Jadi ada jasa penukaran uang tunai pecahan yang biasanya kerap dimanfaatkan warga untuk menjadi bingkisan kepada sanak saudara saat Lebaran, dan kini kondisinya berbeda. Nah, jasa penukaran uang yang biasanya ramai peminat, sudah 2 tahun ini Ustaz, sepi peminat. Kita lihat bersama. Uang tunai pecahan mulai dari Rp2.000 sampai Rp20.000 ini masih banyak yang menumpuk di pinggir jalan kota Bangkalan, Jawa Timur. Kurir penukaran uang pecahan ini sampai bersusah payah merayu warga untuk menukarkan uang pecahan baru. Namun, hasilnya nihil. Selama pandemi COVID-19 ini, tak banyak warga yang menukarkan uang baru, sehingga jasa penukaran uang pecahan kecil lesu. Kalau pandemi ini minim 30 juta sehari. Kalau dulu Bu? Kalau sebelum bisa 60. Ada penurunan? Ada penurunan. Jasa penukaran uang memiliki sistem agar agen bisa mendapatkan untung. Di setiap penukaran Rp100.000 misalnya, akan dipotong jasa Rp10.000 untuk biaya antre di bank. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Ya baik Ustaz, kalau kita melihat bisnis, kita bisa sebut ya, ini bisnis pertukaran uang receh menjelang Lebaran. Ini kan dari nilai 1 juta, biasanya si pebisnis ini, pedagang ini, dia mengambil keuntungan dengan diberikan kepada pembeli itu sekitar 900.000 sekian. Jadi ada dana yang diambil sedikit. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz? Ya, terima kasih. Sebelum berbincang soal hukum, saya kira menjadi tradisi yang baik di tengah masyarakat untuk saling berbagi dengan sanak saudara, mengambil momentum Lebaran ya, pada saat silaturahim, kemudian pada saat halal bihalal, kemudian orang tua membagi kepada anak, saudara membagi kepada saudaranya. Ini bagian dari kebaikan yang diajarkan oleh Islam. Ada hadis tahadau tahabau, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya akan terbangun ikatan saling mengasihi dan juga keakraban ya. Tetapi yang dihadiahkan harus proporsional, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya, dan juga dipastikan tidak dari yang haram, seperti parcel, hampers, dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar ngasih, tetapi ngasih berdasarkan kepatutan, kemudian berdasarkan kebutuhan, kemudian juga jenisnya tidak terlarang secara syar'i. Kemudian bagaimana fenomena penukaran uang baru ya, terutama di akhir bulan Ramadan jelang Idul Fitri ya. Yang harus difahami, uang itu adalah alat tukar, bukan sebagai barang dagangan ya. Karena dia alat tukar, di dalam konteks fikih muamalah itu masuk kategori as-samaniyah, yang memiliki nilai nilai alat tukar. Ada ketentuannya ketika kita melakukan tukar menukar mata uang atau jual beli mata uang ya, di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional itu diatur ya. Atau yang dikenal di dalam fikih muamalah namanya shorf ya, pertukaran mata uang. Nah, pada prinsipnya pertukaran mata uang itu diperkenankan jika yang pertama di situ ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya misalnya untuk kepentingan pergi ke suatu negara yang memang mata uangnya berbeda. Kemudian memiliki pertukaran yang senilai. Nah, senilai itu tidak mesti sama jenisnya, tidak satu kemudian ditukar satu, tetapi yang senilai. Misalnya $1 sekarang kursnya 14.000 misalnya, yaitu senilainya. Kemudian kalau dia satu jenis, jadi satu jenis, dia harus cash dan juga sama nilainya. Maka dalam kondisi kasus
rupiah baru ditukar rupiah lama misalnya, atau rupiah kertas ditukar dengan rupiah koin misalnya, itu karena dia punya nilai yang setara, dia harus satu nilai. Nggak boleh nuker koin 500 ditukar uang kertas 400, atau uang baru 5 juta ditukar dengan 5.100.000 misalnya. Itu tidak senilai. Nah, ini yang perlu kita pahami, karena itu bukan barang dagangan, ya. Itu bukan barang dagangan, sehingga terikat oleh ketentuan-ketentuan di dalam hal ini adalah masuk kategori al-amwal ar-ribawiyah. Jadi yad dan biadin harus cash dia, kemudian setara, jadi satu nilai dia. Dan kalau seandainya tidak satu jenis, dia harus senilai, gitu kan, harus senilai posisinya. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah tukar di tempat yang memang menyediakan. Dan karena itulah kemudian Bank Indonesia, kemudian beberapa bank memang menyediakan penukaran yang senilai tadi, gitu, yang senilai. Saya kira itu yang bisa dijelaskan.